Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 akan melakukan brainstorming untuk modul 5 sub 2. Anggota kami ada saya Sarah Nabila, ada Anita Firdaus, Nurul Dinia, dan Emil Lailiah Safitri. Oke, screen-nya udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Untuk melakukan identifikasi kali ini, kita akan berpatok pada diagram Pareto yang udah dihasilkan dari modul 5 sub 1. Di sini kan ada 4 diagram Pareto. Ada diagram Pareto dari part alas, part yang penyangga, part sisi box, dan part sisi muka jam. Untuk di bagian part alas sendiri, ada cacat mata kayu, terus ada cacat tidak halus atau berserat, dan cacat retak atau pecah. Nah, kalau misalkan dibaca dari konsep 20-80 diagram Pareto, kita bisa lihat kalau misalkan kecacatan yang dijadikan prioritas untuk dilakukan perbaikan itu adalah cacat mata kayu dan tidak halus atau berserat, itu pada part alas. Nah, dari kalian sendiri, menurut kalian tuh faktor dari mata kayu itu apa ya untuk jenis part alas? Mungkin ada yang bisa kasih gambaran atau kasih pendapat kalau misalkan mata kayu tuh faktornya apa sih? Mungkin itu Kak, apa namanya, kualitas dari bahan baku yang digunakan. Kan semakin baik bahan bakunya itu semakin baik kualitasnya gitu. Jadi kualitas bahan Berarti baku tuh diperhatikan. berarti yang pertama itu adalah kualitas ya, kualitas dari bahan baku itu sendiri. Iya Kak. Terus ada lagi mungkin yang lain? Oke, Hmm, masuk ya. ya, Mungkin faktor lain itu dari pemeriksaan bahan baku yang tidak ketat. Jadi kan dari eh, kayu yang telah dipotong mungkin itu para para operatornya melewatkan sebuah inspeksi yang mungkin kurang ketat sehingga di kayu tersebut masih ada sedikit seperti kecacatan seperti mata kayu tersebut. Jadi intinya mungkin pemeriksaan dari bahan baku yang tidak ketat untuk faktor berarti selanjutnya. mungkin bisa dibilang ketidaktelitian dalam pemeriksaan gitu ya. Ya, bisa jadi. Bisa juga. Ya, kita simpen dulu. Faktor lain mungkin apa lagi ya? Masuk ya. Ya, Itu faktor lainnya itu kelalaian dari operator. kelalaian dari operator. Mungkin eh kayak ini ya, misalkan operatornya tuh eh itu mirip nggak sih sama ketidaktelitian dalam pemeriksaan? Apa mau dibedain gitu? Iya ya itu kayak mirip. Mungkin disamain mungkin. Gimana Mbak Dina? Ya bisa disamain. Itu kalau nggak gitu ya itu operator yang kurang berpengalaman atau kurang handal gitu. Oke, kita tulis dulu kesalahan pada operator dulu aja ya. Ya.
Terus mata kayu, kalau menurut aku dari segi lingkungan juga bisa sih mata kayu. Kayak misalkan mungkin tempat penyimpanannya lembab mungkin. Menurut kalian bisa gak sih? Bisa, bisa. Mungkin ditulisnya faktor lingkungan, tempat penyimpanan kali ya. Kondisi tempat penyimpanan. Terus ada faktor lain nggak menurut kalian? Aku izin masuk ya. Iya. Mungkin karena kurang hati-hatinya para operator ketika melakukan penerbangan. Jadi penerbangannya itu asal nebang gitu. Mungkin lebih ke tata cara penerbangan mungkin ya. Oh, berarti metode gitu ya, metode pemotongan kali ya? Ya, pemotongan pohonnya. Oke. Terus menurut kalian ada faktor lain atau udah ini cukup? Aku mau nambahin itu. Ya. Proses pengamplasan kayu itu biasanya Proses. ada kurang halus gitu. Izin masuk ya. Ya. Kalau menurut aku, kalau proses pengamplasan itu kan udah pas pemotongan. Berarti kan itu buat masuk ke tahap selanjutnya kan kayak varnish seperti kasih cat atau yang lain. Jadi menurutku itu nggak Iya. masuk. Iya sih kalau menurut aku mata kayu itu sebenarnya dari kayunya itu sendiri nggak sih? Jadi bisa aja kalau misalkan udah diamplas mata kayunya mungkin masih ada gitu loh. Soalnya kan itu bisa jadi dari alamnya sendiri langsung gitu loh. Kayu alamnya langsung. Jadi kalau menurut aku si proses pengamplasan itu masuknya ke yang tidak halus atau berserat deh. Ya, Iya, setuju. benar. Atau juga di Marakayu juga mungkin bisa dikasih faktor lingkungan mungkin ya. Kan itu kan juga termasuk lingkungan. Faktor lingkungannya misalnya kayak apa ya? Em, kan kalau ini kan udah ada kondisi tempat penyimpanan. Mungkin dari apa ya? Hmm, atau mau ditulis faktor lingkungan gitu aja? Faktor alam kali ya? Ya, faktor Udah alam. Ya udah boleh kita udah tulis dulu. udah cukup nggak sih, Alam. Rek? Kenapa? Udah cukup nggak sih yang faktor apa namanya mata kayunya itu? Ya kalau menurut aku sih cukup sih. Udah lumayan. Sekarang Heeh. kita ganti ke faktor tidak halus atau berserat. Menurut kalian di tidak halus atau berserat ini faktornya apa? Yang pertama tuh mestinya kan kualitas bahan itu sendiri. Jenis kayunya yang dipakai kan biasanya berpengaruh gitu. Berarti ini ditulis lagi kualitas bahan baku ya. Iya, Terus selanjutnya Proses pengamplasan tadi katanya kan masuk di yang itu di halus. oh ya benar berarti masuk ke teknik pengamplasan kali ya. iya, Zat. Ya, Ini kalau udah berhubungan sama teknik pasti berhubungan sama skill operatornya sendiri. Berarti kalau menurut aku skill operator itu agak berpengaruh gak sih? Bener banget. ya benar pengaruh. Terus apa lagi ya? Tuh.
kondisi mesin yang kurang baik. Kondisi Kalau mesin mesinnya boleh. pasti mempengaruhi pemotongan. Oke, berarti kondisi mesin. Terus ada pendapat lain? Itu apa namanya? Kesehatan tubuh dari operator itu sendiri. Kan kalau seumpama badannya nggak fit kan itu mempengaruhi kerjanya, kinerja dari operator itu sendiri. Berarti mungkin daripada ditulis kesehatan operator, mungkin ditulisnya apa ya yang enak bahasanya ya? Kondisi operator. Kondisi atau kinerja kali ya? Ya, ya. Iya, iya. Terus mungkin ada lagi. Ini kalau menurut kalian termasuk nggak yang kalau apa dia tuh pekerjaannya kayak terburu-buru gitu, jadi nggak gimana ya? Nggak nggak teliti banget gitu loh, jadi kayak terburu-buru gitu. Menurut kalian itu bisa nggak sih jadi faktor? Bisa kalau menurutku. Soalnya kan kalau seumpama terburu-buru kan jasnya kan mereka nggak teliti. Terus hasilnya juga pastinya kan nggak maksimal. Oke, berarti ditulisnya apa ya? Tergesa-gesa mungkin ya. Iya, Ini ada faktor lain. Mungkin dari sekarang dari lingkungannya kali ya, lingkungan kerjanya mungkin. Pencahayaan masuk nggak? Kalau Bisa sih, biasanya bisa kalau berarti nanti nggak ketahuan halus atau enggaknya. selain pencahayaan, apalagi faktor lingkungan. Suhu kayaknya termasuk ya, kalau gerah gitu kan pasti berpengaruh nggak sih? iya benar banget Iya. itu. Benar. Sirkulasi udaranya. Oh, berarti faktornya itu selain suhu berarti tadi apa? Kurangnya sirkulasi udara ya? Iya, Sirkulasi udara kurang baik deh. Terus apalagi ya? itu apa namanya? Kayak waktu setup mesinnya kan saat motong waktu setupnya itu kayak kurang pas gitu loh. Biasanya kan kalau semua mau kurang pas kan hasil potongannya itu jelek. Meskipun diamplas, kadang kan masih ninggalin jejak gitu loh. Gimana? Iya, bisa sih bisa. Berarti kita tulisnya apa pengaturan waktu setup kurang tepat ya? Iya, Dan ada lagi yang lain. Wow, sudah banyak nih. udah cukup nggak sih? Cukup, cukup. Apa lagi ya? Udah cukup. Udah cukup sih menurutku. Heeh, udah banyak itu. Oke, sekarang kita pindah ke tiang penyangga. Ini kan sesuai yang tadi apa namanya 80-20 Pareto itu kan berarti ini perbaikan itu harus terfokus pada mata kayu dan retak atau pecah. Berarti kita harus nyari faktor mata kayu. Ini faktor mata kayunya mau disamain sama yang atas atau beda? Kalau menurut kalian gimana?
Menurutku sih sama aja, soalnya kan nanti pasti faktor-faktornya juga sama. Oke, berarti untuk saat ini disamain aja dulu ya. Iya, Ya, kita lanjut yang tidak ada aja. Ya, berarti sekarang faktor apa itu? Retak atau pecah. Retak atau pecah. Nah, kalau faktor retak atau pecah tuh pasti yang pertama tetap bahan baku ya. Ya, bener benar. banget. Ya, kualitas bahan baku. Astagfirullahaladzim. Terus selanjutnya sama kayaknya ya kayak skill operator yang kondisi mesin, kinerja operator kalau menurut aku sih itunya sama sih kalau yang kayak gitu-gitunya. Kecuali teknik pengamplasan ya kalau menurut aku teknik pengamplasan nggak bikin retak atau pecah, iya nggak sih? Ya, benar. Iya, mungkin Berarti ditambahi disamain itu yang apa namanya? wah, Ditambahin teknik pemotongannya. Biasanya kan kalau semua pemotongannya tidak tepat, itu kan bisa membuat bahan itu sendiri pecah. iya benar. Jadi, teknik pemotongan. Kalau misalkan teknik pemotongannya salah, berarti mungkin nggak sih kalau misalkan menurut kalian tuh kayak apa namanya pengukurannya itu termasuk nggak? Soalnya kan kalau misalkan salah ngukur nih, nanti misalkan yang diukur segini, yang dipotongnya segini, itu kan bakal berpengaruh nggak menurut kalian? Bisa iya, bisa enggak. Kalau semama iyanya itu, kalau semama pengukurannya itu tepat kayak apa namanya? Kayunya, kayunya itu kayak pas udah pecah, terus diukur di pemotongannya ditepatin di yang pecah itu. Tapi bisa juga enggak kalau semama kalau Berarti semama ini ya, apa namanya? Berarti ini kesepakatan kelompok kita deh, mau dimasukin atau enggak yang masalah pengukuran berpengaruh atau pengukuran menjadi faktor atau enggak. kalau menurutku enggak. Yang Kalau lain Kalau gimana? pengukuran enggak. enggak, berarti kita lanjut ke part berikutnya atau di sini masih ada lagi? Kalau aku cukup sih, udah banyak soalnya. Oke, kalau yang lain, Cukup Lanjut. menurutku. oke. Berarti kita pindah ke part selanjutnya. Untuk part yang ini, apa nih, kecacatan part sisi box. Berarti kan ini dia mata kayu sama retak atau pecah ya. Nah, itu ini kan semua udah ada faktornya nih dari kecacatan mata kayu, tidak halus, sama retak atau pecah udah ada. Ini mau disamain semua atau gimana? Kesepakatan kelompok kita. Kalau aku samain semua aja sih. Kan sama aja juga nantinya. Oke, Nah, berarti bener. eh berarti untuk sekarang kita samain aja dulu ya. Berarti Ya, ini mata kayu atau retak atau pecah. Berarti ini. Dan untuk yang ini, kok garisnya miring guys. Kalau partisi muka jam itu apa nih, retak atau pecah sama mata kayu.
Berarti retak atau pecah. Loh, sama berarti ya. Kebanyakan retak atau pecah sama mata kayu. Oke. Dan menurut kalian ini udah cukup atau mau ada yang ditambahin lagi? Kalau aku udah cukup sih. Aku juga udah cukup soalnya udah banyak. Nah, bener banget. Oke, berarti untuk saat ini identifikasi faktor yang kita lakukan brainstorming udah cukup di sini aja, tapi mungkin bakal memungkinkan gak sih kalau misalkan nanti kita ada mau tambah atau ada yang kurang gitu ya, bisa kali ya? Iya, bisa. Bisa. Betul. Oke, berarti identifikasi untuk brainstorming udah kelar sampai di sini. Sekian dari kelompok 24, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.